Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya dari orang pilihan dari kitab Kejadian. Kita akan baca Kejadian 44 dari ayat 1 sampai ke 5 lah ya. Tapi nanti saudara baca semua ya, karena saya akan lengkap dari semua yang tertulis ini. Kejadian 44 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Dan dia memerintahkan orang yang mengurus rumahnya dengan mengatakan, isilah karung-karung orang-orang itu dengan bahan makanan sebanyak yang dapat mereka angkut. Lalu taruhlah uang di dalam masing-masing mulut karungnya. Dan cawanku, cawan perak itu, taruhlah di dalam mulut karung yang bungsu dan uang gandumnya. Maka dia melakukan seperti yang perkataan Yusuf yang telah dia katakan. Fajar mulai menyingsing dan orang-orang itu telah disuruh pergi, mereka dan keledai-keledainya. Mereka keluar dari kota itu, belum lagi mereka berjalan jauh. Berkatalah Yusuf kepada orang yang mengurus rumahnya, bangunlah, kejarlah orang-orang itu. Dan setelah engkau menyusul mereka, maka engkau harus mengatakan kepada mereka, mengapa kamu membalaskan yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini yang dengannya Tuanku biasanya minum, dan yang dengannya pula dia sesungguhnya dapat menelaah? Kamu telah berbuat jahat dengan apa yang telah kamu lakukan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita mengucap syukur, kita terus belajar ya tentang orang pilihan Tuhan. Nah, kita sudah memasuki di Kejadian 44 ini. Dan kita kalau kita melihat kejadian-kejadian ini, inilah proses-proses atau bagian-bagian akhir dari pengujian Yusuf terhadap saudara-saudaranya ya. Itu dia mengetahui akan apakah ada perubahan dalam kehidupan mereka setelah sekian puluh tahun mereka tidak pernah bertemu. Ya. Dan dalam apa yang tadi kita baca, dengan sengaja Yusuf memerintahkan orang-orangnya untuk mengisi kembali pundi-pundi beserta ataupun di atas karung-karung yang dibawa, karung-karung gandum yang dibawa, dan diperintahkan sesuai perintah si Yusuf untuk karung daripada si Benyamin itu ditaruh juga cawan perak atau gelas ya. Cawan ya sebenarnya macam-macam ya terjemahannya. Kalau saya lihat ada yang dikatakan vials, ada yang bilang bokor, ada yang dibilang cawan. Ya sebenarnya itu ya buat minum ya, buat minum. Cawan peraknya Yusuf ditaruh di karungnya si Benyamin ya. Kalau kita melihat kaitannya dengan apa yang kita pelajari minggu lalu, setelah Yusuf melihat adiknya Benyamin, yang satu bapak, satu ibu dengan dia kan, sukacitanya diluapkan dengan cara membawa semua saudaranya, baik saudara kandungnya dan saudara sebapak, untuk ya boleh dikatakan pesta kecil. Tanpa mereka menyadari ini sebagai suatu ungkapan sukacita Yusuf
karena dia telah melihat adiknya Benyamin yang satu bapak dan satu ibu dengan dia. Saya tangkap ya. Nah, di situ kita melihat ayat-ayat terakhir mereka bersukacita. Mereka bersukacita dan karena tujuan Yusuf juga untuk memberikan ujian terakhir bagi saudara-saudaranya. Jadi kalau dia ambil cawan, gelas minuman si Yusuf, itu masuk akal. Kan mereka habis pesta nih. Di meja itu kan macam-macam, ada makanan, ada minuman, segala macam kan. Jadi kalau yang diambil itu cawan, itu masuk akal. Saya tangkap. Kalau mereka ngambil katakanlah barang-barang yang tergantung-gantung, nggak mungkin. Saya tangkap. Karena itu kita melihat bagaimana luar biasanya hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Dia tidak menguji saudara-saudara dengan barang-barang yang tidak ada di meja makan. Tetapi dia menguji dengan barang yang ada di meja makan. Jadi kemungkinan kalau dalam tanggapan biasa, kalau salah seorang mengambil karena tertarik dengan cawan yang perak ini, itu wajar. Saya tanggal, ya. Pokoknya barang-barang yang ada di meja itu diambil, itu masuk akal, ya. Bukan barang-barang yang mungkin dipajang itu enggak. Disinilah kita melihat hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Yusuf untuk memberikan ujian. Untuk mengetes akan saudara-saudaranya, apakah mereka benar-benar sudah berubah. Ya. Karena dia yakin itu harus dia lakukan, karena dia kan sudah mendengar. Ya, pada waktu trip pertama dulu, mereka sudah berbicara di antara mereka penyesalan karena mereka melakukan sesuatu yang jahat terhadap Yusuf. Tanpa mereka menyadari bahwa pembicaraan di antara mereka, di mana Yusuf ada di tengah-tengah, dan mereka mengira bahwa Yusuf nggak ngerti. Yang ngerti itu hanya penerjemah. Saya tangkap. Kan saya pernah jelaskan kan. Orang itu penerjemah itu tidak akan mungkin menerjemahkan sesuatu apabila itu pembicara di antara mereka. Di antara kakak-kakaknya nggak perlu. Tapi kalau dari salah seorang dari mereka ngomong kepada Yusuf, baru penerjemah menerjemahkan apa yang diomongkan. Saya tangkap. Jadi kita harus melihat segala sesuatu ada logikanya juga. Ya. Dan kita melihat di sini, demikian juga apa yang mereka ambil atau yang dituduhkan mereka mengambil. Ya, yang diambil itu pasti barang yang ada di meja, nggak mungkin barang yang di luar meja. Ya, dan yang mungkin ya yang termasuk yang paling kecil, karena kan mereka harus memperhitungkan juga karungnya sebesar apa kan. Ya kalau gelas atau cawan, ya logikanya masuk. Logikanya masuk. Dan kita melihat suatu hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, dia taruh bukan di karung kakak-kakaknya, tapi dia taruh di karung Benyamin. Ya, sehingga ketika mereka sudah pergi, ya mereka pergi kan pasti sukacita kan semalam baru habis pesta. Betul nggak? Pesta itu ingat, pesta itu bukan sembarangan. Pesta itu adalah karena sukacita ya si Yusuf melihat adiknya. Makanya Yusuf bikin pesta. Bukan untuk kakak-kakaknya, tapi karena dia adiknya dia sukacita. Dia bikin pesta. Tapi dia juga pengen lihat ini kakak-kakaknya ini bener nggak berubah. Makanya cawan ini ditaruh di dalam karungnya si Benyamin beserta dengan pundi-pundi uang yang mereka
bayarkan untuk membeli gandum. Ya. Sehingga ketika mereka sudah jalan, fajar menyingsing, sudah mulai matahari terbit, mereka berjalan. Ya. Dengan, ya mungkin dengan keledai ya, saya nggak lihat. Saya duganya keledai, bukan unta. Ya. Ya berapa karung kita tidak tahu. Ya. Tapi Yusuf bilang sebanyak yang dapat mereka bawa. Artinya banyak sekali. Setanggap. Itu kita lihat betapa luar biasanya Yusuf. Dia sangat mengasihi keluarganya. Karena dia yakin setelah dia bertemu dengan kakak-kakaknya. Waktu pertama kali mereka datang. Kemudian dia lihat kakaknya menyembah. Langsung dia ingat mimpinya. Bahwa tujuan Tuhan untuk dia datang ke Mesir dengan cara yang ya memang menyakitkan. Adalah untuk menolong keluarganya. Sehingga ketika mereka kembali pada pagi hari, firman Tuhan jelas menyatakan, isilah karung-karung mereka dengan bahan makan sebanyak yang dapat mereka angkut, berdasarkan terjemahan Lukas. Ya mungkin kalau satu keledai, bisa aja dia isi dengan 3-4 karung, kita nggak tahu kan. Karena sebanyak-banyaknya. Ya. Sebanyak-banyaknya karena kan di sana itu dalam keluarga mereka kan paling sedikit. Keluarga mereka sendiri ada berapa? Ada 66 orang. Karena nanti kan yang kalau itu mereka datang ke Mesir, jumlah total bersama dengan Yusuf dan keluarganya itu 70 orang. Nah 66 orang ini kan keluarga inti. Belum termasuk budak-budak. Kan budak-budaknya banyak dia. Karena dia punya ternakan banyak. Pasti ada budak-budak laki, budak perempuan, kita nggak tahu. Berarti makanan yang harus mereka bawa pun harus cukup bukan saja untuk kebutuhan mereka, tetapi juga untuk kebutuhan para pengerja. Nah kita melihat dengan hikmat yang Tuhan berikan. Setelah mereka keluar, belum jauh. Ya mungkin baru 1 kilo, 2 kilo ya. Disusul oleh pasukan Yusuf. Kemudian berdasarkan apa yang tadi dicantakan. Langsung seolah-olah ada tuduhan. Kenapa kamu membalas kebaikan dengan kejahatan? Ya. Itu kan pertanyaan si pasukannya Yusuf. Ya. Dan kita melihat, ya mereka juga kaget kan. Mereka kaget dengan dituduh bahwa mereka telah mencuri cawan minuman Yusuf yang berdasarkan penjelasan mereka sendiri. Yusuf pun biasa memakai gelas itu untuk menelaah. Untuk melakukan sesuatu lah dengan gelas ini. Ya mungkin itu hanya tambahan aja ya. Untuk memberikan gertakan kepada saudara-saudara si Yusuf. Betapa pentingnya cawan itu bagi Yusuf. Karena itu juga buat menelaah untuk melakukan sesuatu di dalam pekerjaannya. Sehingga dengan gertakan demikian mereka juga semakin ngeper. Terlebih mereka yakin dan percaya tidak mungkin satu orang pun dari mereka itu berani mencuri. Tidak mungkin. Tetapi ketika pasukan ini datang langsung menuduh, ya mereka kaget. Ya. Nah mereka ya dengan hati yang ya pasti dengan keyakinan penuh ya. Silakan aja cek Pak. Ya, kasarnya gitu kan. Silakan cek aja Pak. Di mana ada, ya pasti mereka bantah dulu kan. Gak mungkin kami mencuri gini-gini segala macam. Ya pengawal ini kan juga kita cek. Ya silakan aja Pak cek. Cek artinya mereka dengan yakin bahwa tidak mungkin satupun di antara mereka yang mencuri. Ya. Lah ketika dicek satu persatu firman Tuhan katakan dari yang sulung.
dari Ruben, terus siapa? Simeon dan seterusnya ke bawah. Ya. 10 orang bersih. Maka mereka mendapatkan di mulut-mulut karung mereka pundi-pundi uang yang mereka serahkan itu ternyata dikembalikan lagi. Itu pun menjadi suatu tanda tanya bagi mereka, kenapa begitu? Ya. Lah ketika yang terakhir, yang ke-11, giliran si Benyamin. Begitu dibuka, langsung terlihat flash. Langsung patah semangat mereka. Ya. Langsung patah semangat, kenapa? Karena ada barangnya. Barangnya ada, artinya kamu nyuri. Setangkap. Walaupun pasti Benyamin ngotot, saya tidak nyuri. Loh, ada barangnya. Kamu nyuri berarti ini barangnya. Kamu boleh bela diri, kamu tidak ngambil segala macam, tapi barangnya ada. Dengan kata lain, kamu pencuri. Ya. Dengan tuduhan itu dikatakan oleh siapa namanya, para pengawal. Yang mencuri ini harus kembali dan menjadi budak si Yusuf. Karena itu yang diperintahkan Yusuf bagi pengawalnya. Ya, pasukan ini kan. Ya, dibawalah si siapa Benyamin ini kan untuk menghadap Yusuf. Kakak-kakaknya yang 10 orang melihat adiknya dibawa, mereka langsung berkemas lagi, bungkus lagi, semua 10-10-nya kakak-kakak Benyamin kembali. Firman Tuhan katakan, ya, memang dikatakan waktu itu Yusuf belum keluar, ya, berarti kan Yusuf masih di rumah. Yusuf sedang menunggu. Karena itu tadi saya katakan, mereka jalan mungkin baru paling 1 kilo 2 kilo. Karena Yusuf mau mereka datang, Yusuf masih ada di rumah. Ya. Dan di sini kita melihat bagaimana luar biasanya cara Tuhan. Mereka semua datang, 11-11-nya. Walaupun Yusuf ngotot, Yusuf katakan, kepada siapa didapati cawan minuman itu, dialah yang akan menjadi budak kami, menjadi budakku. Yang lain silakan pulang. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya, 10 orang kakak-kakaknya nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau mereka dituduh atau paling sedikit si Benyamin dituduh bahwa dia pencuri. Ya. Tetapi kita melihat dikatakan di sini yang menonjol Yehuda, ya. Yehuda yang langsung tampil karena Yehuda yang berjanji sama bapaknya. Berikan Benyamin, aku yang tanggung jawab. Kalau dia tidak pulang, silakan bapak bunuh anak-anakku. Dan kalau kita lihat ke belakangnya lagi, Yehuda inilah orang yang pertama ngomong sama saudara-saudaranya, kita jual aja si Yusuf. Saya tanggap, kita sudah belajar. Yehuda itu usulnya Yehuda, ya. Ruben kakak yang sulung mau melepaskan. Tapi ketika Ruben ya mungkin pergi sebentar, waktu dia kembali Yusuf udah hilang. Yusuf sudah dijual atas ide yang pertama-tama keluar dari mulut Yehuda. Kita jual aja si Yusuf. Dan di sini kita melihat, loh Yusuf kan tahu kalau yang punya ide untuk menjual itu Yehuda. Saya tanggap. Kan Yehuda yang narik mereka si Yusuf ini dari sumur kering itu, kemudian dijual kan. Dia yang punya ide, dia ngomong sama saudara kita jual si Yusuf. Dan Yusuf melihat ketika si Benyamin dibawa dengan tuduhan mencuri. Yang maju itu Yehuda.
Itu yang membuat dia juga bergetar dalam hati. Dia tidak tunjukkan ya. Dia melihat inilah dulu orang yang punya ide menjual aku ke kafilah Mesir itu, kafilah si orang-orang Ismail. Itu Yehuda punya ide. Tetapi sekarang Yosef melihat orang yang dahulu menjual dia atau yang punya ide untuk menjual Yusuf, justru sekarang yang tampil ke depan. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan. Kita baca aja ya. Ayat 18. Atau kita baca mulai ayat 16 ya. Maka berkatalah Yehuda yang tampil. Bukan Ruben ya. Yang sulung itu kan Ruben. Nah ini yang membuat Yusuf jadi, ya kita kan bisa menafsir-nafsir lah. Secara secara keren, secara psikologi lah ya. Dulu Yehuda yang punya ide untuk menjual Yusuf. Lalu sekarang nih Yehuda yang tampil untuk membela adiknya. Berarti dia sudah merasa satu getaran, benar-benar sudah terjadi perubahan. Setelah lebih dari 20 tahun terhadap kakak-kakaknya. Berkatalah Yehuda, apakah yang dapat kami katakan kepada Tuanku? Apakah yang dapat kami ucapkan dan dengan apa kami dapat membenarkan diri kami? Elohim telah menyingkapkan kesalahan hamba-hambamu ini. Lihatlah, kami adalah budak-budak milik Tuanku. Kami semuanya, juga dia yang di tangannya cawan itu telah ditemukan. Sebagai suatu ungkapan, barangnya udah ada di situ. Barang yang kau curi itu ada. Jadi dengan apa kami mau bela diri? Nggak bisa bela diri. Tetapi sesuatu yang dikatakan oleh Yehuda, Elohim mau kasih lihat bahwa kami salah. Kami melakukan sesuatu yang tidak benar. Ya pasti Yehuda mengingat lagi apa yang dahulu 20-an tahun yang lalu dia lakukan terhadap adiknya sendiri si Yusuf. Lah itulah juga yang dilihat yuk, karena Yusuf kan dengar. Waktu Yehuda punya usul kita jual si Yusuf, dia dengar. Tetapi sekarang Yusuf juga mendengar betapa Yehuda yang dahulu punya ide untuk menjual dia. Ternyata Yehuda pun yang maju untuk membela saudaranya. Ya, memang barang ini ada. Kita tidak bisa bela diri. Buktinya ada. Ya. Tetapi dia sudah bersepakat dengan saudara-saudaranya. Kan dia bilang kan, kami siap menjadi budak. Semuanya 11 yang jadi budak. Ya. Tetapi si Yusuf berkata, jauhlah bagiku dari berbuat demikian. Orang yang di tangannya telah ditemukan cawan itu, ia sajalah yang menjadi budak bagiku, dan kamu pergilah dengan selamat kepada ayahmu. Ya, ini suatu tekanan daripada Yusuf. Enggak, ini yang mencuri, dia aja yang tahan. Kalian silakan pulang. Nah, ini kan suatu ujian juga. Dia kepengen tahu seberapa jauh perubahan yang terjadi kepada kakak-kakaknya. Nah, firman Tuhan dengan jelas menyatakan, Yehuda mendekat, Yehuda memberanikan diri. Ya, walaupun dia tahu resikonya ya. Seorang kalau datang kepada itu kan raja. Boleh dikatakan raja lah, walaupun dia mungkin sekarang sebagai Perdana Menteri. Tapi kalau dia main asal maju aja, bisa aja itu merupakan sesuatu hal yang tidak sopan. Ya, nah, kita melihat di sini Yehuda mendekat kepada yang berkata, Tuanku, aku mohon, izinkanlah hambamu berbicara sepatah kata ke telinga Tuanku. Biarlah amarahmu tidak menyala terhadap hambamu, karena engkau adalah seperti Firaun. Yehuda sadar siapa yang dihadapi.
adalah seorang yang boleh dikatakan raja lah. Karena dia kan tangan kanannya si Firaun. Ya. Yang sangat ditakuti pada zaman itu. Karena Mesir pada zaman itu termasuk suatu kerajaan yang sangat besar. Apalagi dengan situasi kondisi saat itu. Di mana seluruh Mesir bahkan daerah sekitarnya. Termasuk Kanaan di mana Yakub berada. Sedang menderita kelaparan. Karena masa kekeringan. Ya, sehingga tentunya dia istilah kata di atas angin. Ya, di atas angin. Sehingga dengan keberanian yang dia paksakan, Yehuda maju. Untuk apa? Untuk membela adiknya. Dia tahu resikonya, karena dia kan ngomong, jangan marah, karena engkau seperti Firaun sendiri. Karena Yusuf dalam panah, dia nggak tahu itu Yusuf kan. Karena itu dia memberanikan diri untuk datang, untuk tampil, untuk membela adiknya. Dengan mengetahui resiko yang harus dia tanggung. Apabila kalau ini marah, bisa aja dia pengawal, masukkan dia penjara. Bisa tangkap? Ya. Tapi karena ini kan Yusuf sudah ngetes kakak-kakaknya. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan kita baca. Tuanku telah menanyai hamba-hambamu ini dengan berkata, apakah ada padamu seorang ayah atau seorang adik? Dan kami berkata kepada Tuanku, kami masih memiliki ayah yang telah tua. Dan seorang anak bungsu di hari tuanya. Dan saudaranya sudah mati. Ya. Jadi menurut anggapan mereka Yusuf sudah mati. Ya. Dan dia ditinggal ibunya sendirian. Rahel kan udah mati juga. Dan ayahnya sangat mengasihinya. Ya wajar ya. Kalau kita lihat di sini memang Yakub itu sangat mengasihi Rahel. Ya, sangat mengasihi Rahel. Dan Rahel yang dapat dikatakan mati muda, anak-anaknya sangat dikasihi. Lebih dari yang lain, lebih dari yang 10 atau 11, termasuk si Dina. Dan kita melihat di sini pembelaan yang coba diutarakan oleh si Yehuda. Ya, dikatakan, engkau berkata kepada hambamu, bawalah dia kepadaku, bawa si Benyamin kepadaku, supaya mataku dapat melihat dia. Ya, kami menjawab kepada Tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya. Bila dia meninggalkan ayahnya, maka ayahnya akan mati. Ini satu ungkapan yang dilihat oleh seorang Yehuda. Betapa kasih Yakub kepada Benyamin sangat luar biasa. Ya. Sehingga dia berani menyatakan, karena memang bapaknya udah ngomong kan, anak ini mati berarti engkau ingin saya mati. Karena itu dia memang katakan, ya, kalau sampai anak ini nggak pulang, ya mungkin bapaknya mati. Kemudian Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang bersamamu, kamu tidak boleh lagi melihat wajahku. Satu ancaman daripada Yusuf bagi saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia mau yakin bahwa adiknya itu benar ada. Dan dia juga kepengen tahu dengan pasti bahwa bapaknya masih hidup. Karena itu dia berikan ancaman. Engkau tidak boleh menghadap aku lagi kalau tidak membawa adikku. Adikmu, dia nggak bilang adikku, adikmu. Ya. Dan kita melihat dari perjalanan pembicaraan ini, terjadilah setelah kami kembali kepada hambamu ayah kami. Dan kami terus menyampaikan kepadanya ucapan Tuanku. Ayah kami berkata, pergilah kembali, belilah sedikit makanan untuk kita.
Kami berkata, kami tidak dapat pergi lagi. Jika adik bungsu kami ada bersama kami, maka kami dapat pergi lagi. Karena kami tidak boleh melihat wajah orang itu apabila adik bungsu kami tidak bersama kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku kepada kami, kamu mengetahui bahwa istriku telah melahirkan 2 anak bagiku. Kata-kata Yakub nih ya. Jadi dalam pandangan Yakub, yang dibilang istri itu cuma Rahel. Karena memang dia sejak awal mintanya hanya Rahel. Bisa tanggap? Kalau dari kata-kata ini, kamu mengetahui bahwa istriku telah melahirkan 2 anak bagiku. Jadi dalam pandangan Yakub, kalau kita boleh menafsirkan, yang lain itu ya memang istri, tetapi bukan itu yang dia minta. Bukan Lea yang dia minta. Ya, dan bukan Bilha ataupun Silpa yang dia minta, tidak. Yang dia minta hanya Rahel. Ya. Dan Rahel hanya punya 2 anak. Yang satu dalam pandangan mereka sudah mati. Tinggal yang satu lagi, yaitu Benyamin. Dan di sini kita melihat saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Yang satu telah pergi daripadaku dan aku berkata pastilah benar. Dia telah tercabik-cabik dan sejak itu aku tidak pernah melihatnya lagi. Ya, jadi dalam anggapan si Yakub pun ya sudah karena kan waktu dibawa jubahnya si Yusuf ini kan, itu kan dilumurin darah domba. Jadi dalam anggapan Yakub, anaknya si Yusuf ini sudah mati diterkam oleh binatang. Ya. Nah, sini kita melihat, jika kamu mengambil yang ini juga dari hadapanku dan kecelakaan terjadi atasnya, maka kamu telah membawa ubanku turun ke dalam penderitaan alam maut. Ya. Jadi ini perkataan Yakub sendiri kepada anak-anaknya. Kalau seandainya Benyamin dilepaskan, pergi bersama mereka ke tanah Mesir, kemudian tidak kembali lagi, berarti engkau menghendaki bapakmu mati. Ya kita tafsirkan ya dari kata-kata si Yakub. Ya. Karena bagi Yakub seolah-olah kalau kita boleh tafsirkan, apalagi yang diharapkan, Rahel udah nggak ada, Yusuf sudah nggak ada, Benyamin nggak ada, semua yang dikasih sudah nggak ada. Berarti ya pulang aja. Saya tanggap. Kita bisa menafsirkan seperti itu ya. Karena dalam pandangan Yakub kan dia ngomong sendiri, istriku dan 2 anaknya. Artinya yang lain itu tidak terlalu dianggap atau tidak terlalu diperdulikan dia. Karena itu jangan heran ketika si Simeon dipakai sebagai sandera. Itu Yakub tidak sedikit pun memikirkannya. Ya. Dia nggak pikir lah mau mati, matilah. Ya boleh dikatakan seperti itu. Karena kalau dia mikir Simeon di sandera, tentunya dia akan mau cepat-cepat, ayo cepat balik supaya Simeon bisa balik kan. Tetapi dalam kenyataan dia tidak peduli. Dia tetap mau menahan Benyamin, jangan biarkan Benyamin pergi. Dia tidak peduli apa yang terjadi kepada Simeon. Tetapi rencana Tuhan, sebagaimana apa yang sudah disingkapkan kurang lebih 22 tahun yang lalu, bahwa semua anak-anak Yakub, bahkan Yakub dan istrinya, sujud kepada Yusuf. Itu harus terjadi. Apa yang Tuhan rencanakan harus terjadi. Apa yang Tuhan rencanakan, dia punya cara untuk melakukan apa yang sudah dia janjikan. Dan itulah yang terjadi dengan cara Tuhan. Kita melihat di sini sekarang ya,
Setelah ya bisa, ya akhirnya bapaknya kan mau nggak mau harus dilepas sih, Benyamin. Tuhan memaksa dengan bahan makanan udah kurang. Kalau nggak dilepas, gandum habis, semua bisa mati. Ya. Dan di sini kita melihat sekarang kata si Yehuda, jika aku pulang kepada hamba-Mu yaitu ayahku dan anak muda ini tidak bersama kami, sedangkan jiwanya telah terpaut pada jiwa anaknya, akan terjadi ketika dia melihat bahwa anak muda itu tidak ada, maka dia akan mati. Dan hamba-hamba-Mu telah membawa uban hamba-Mu ayah kami turun ke dalam penderitaan alam maut. Sebab hamba-Mu ini mendapatkan anak muda itu dari ayahku dengan jaminan. Sambil mengatakan, jika aku tidak membawanya kembali kepadamu, maka aku berdosa terhadap ayahku selama-lamanya. Dan sekarang aku mohon, biarlah hamba-Mu tinggal di sini menggantikan adikku selaku budak kepada Tuanku. Biarlah anak muda itu pulang bersama saudara-saudaranya. Satu permohonan dari seorang Yehuda yang merasa bertanggung jawab. Betapa dia sudah menjanjikan kepada ayahnya, Yakub, kalau anak ini berkenan dilepas oleh Yakub untuk pergi ke Mesir, maka dia berjanji anak ini akan kembali dengan segala resikonya. Ya, dengan segala resiko dalam arti kata seperti apa yang dia katakan. Karena dia melihat bahwa yang dituduh itu adalah Benyamin. Dan memang cawan itu ada di Benyamin. Yehuda tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dia hanya pasrah. Dia hanya memohon belas kasihan dari Yusuf sebagai penguasa. Dia menceritakan latar belakangnya bagaimana adiknya ini bisa ikut serta atau dilepas oleh bapaknya dari tanah Kanaan ke Mesir. Semua diceritakan kronologinya. Dan kita melihat saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, katakan ayat terakhir. Sebab bagaimana aku dapat pulang kepada ayahku, sementara anak muda itu tidak bersamaku. Agar jangan sampai aku melihat kesusahan yang akan menimpa ayahku. Ya. Suatu kata-kata yang coba diutarakan oleh seorang Yehuda. Dan saya percaya semua penjelasan Yehuda itu sangat jelas didengar oleh si Yusuf. Dan semua penjelasan itu menggetarkan dia. Ya, sangat menggentarkan dia. Karena dia melihat sungguh kakaknya sudah berubah. Yehuda yang dahulu menjual dia, sekarang mempertaruhkan nyawanya untuk adiknya sendiri. Walaupun itu bukan adik kandung. Satu bapak, tapi lain ibu. Tapi dia mau mengambil tanggung jawab dengan apa yang sudah dia janjikan kepada bapaknya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya, kita lihat dulu ya. Kalau nggak salah ini udah langsung ke Kejadian 45, tapi nanti kita lihat. Kenapa cawan gitu kan? Cawan itu memang alat yang dipakai untuk minum. Dan itu yang dipakai oleh Yusuf. Yang seperti tadi saya jelaskan, memang masuk akal. Kalau cawan itulah yang dipilih Yusuf untuk seolah-olah dicuri oleh Benyamin. Karena memang barang itu ada di atas meja. Ketika mereka habis pesta, secara logika, oh ya benar, barang ini diambil. Ya.
Padahal itu semua adalah trik-trik yang dilakukan oleh Yusuf dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf untuk menguji akan saudara-saudaranya. Dan dia melihat Yehuda ternyata sudah berubah. Ya, Yehuda yang dulu dia dengar jual dia. Sekarang dia bela, ganti aku. Biar adikku bisa pulang. Jadikan aku budak. Suatu pembelaan yang sangat luar biasa. Dan kita melihat saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Apa yang bisa kita pelajari dari sini. Ya. Kelihatannya memang sesuatu yang biasa-biasa aja. Cawan dalam beberapa ayat di dalam firman Tuhan. Cawan dalam kitab Wahyu pasal ke-5 itu juga bisa berarti tempat ditampungnya doa-doa orang kudus. Kita lihat ya. Wahyu pasal 5 ayat ke berapa ini? Ayat ke-8. Ketika dia menerima kitab itu, keempat makhluk hidup dan ke-24 tua-tua itu tersungkur di depan anak domba itu. Seraya masing-masing memegang kecapi dan bokor emas. Yang penuh dengan dupa yang adalah doa-doa orang-orang kudus. Seperti yang tadi saya katakan dalam beberapa terjemahan ya. Dalam terjemahan King James dia pakai vials. Ya, sebenarnya ya tempat minum. Dalam terjemahan NIV dia pakai bowl. Dalam terjemahan kita di sini pakai bokor. Tapi di terjemahan lain dipakai itu sebagai cawan. Artinya ya fungsinya sama. Sebagai alat untuk minum. Ya. Di sini tempat menampung doa-doa orang-orang kudus. Ya termasuk doa-doa kita itu pun ditaruh di dalam bokor ini. Ya. Tetapi kemudian kita melihat di dalam Wahyu juga pasal ke-15 ayat ke-7. Dan satu dari keempat makhluk hidup itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 di sini cawan. Ya. 7 cawan emas yang penuh berisi amarah Elohim yang hidup selama-lamanya. Ya. Ya kadang-kadang terjemahan kita ini tidak sama ya satu dengan yang lainnya. Tapi kalau saudara lihat di dalam terjemahan King James atau NIV atau terjemahan lain, kalau sekali dia pakai files, itu terus file terus. Kalau dia pakai bowl, ya bowl terus. Kalau ini tadi bokor, terus cawan. Padahal ya memang fungsinya sama. Ya. Di dalam Wahyu pasal 15 ini adalah cawan murka Tuhan. Ya. Juga di dalam Wahyu pasal 16 kita baca ayat 1. Satu aja lah. Sebenarnya 1 sama 2. Aku mendengar satu suara nyaring dari tempat kudus yang berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah cawan-cawan amarah Elohim ke bumi. Dan yang pertama pergi dan menumpahkan cawannya ke atas bumi, dan terjadilah borok yang buruk dan jahat pada manusia yang mempunyai tanda binatang buas itu, dan mereka menyembah kepada ikonnya. Dan cawan ini juga dipakai oleh Yeshua. Ya. Kita baca di dalam kitab Matius pasal ke-26 ya. Ayat ke 38-39. Lalu dia berkata kepada mereka, jiwaku, kata Yeshua ya, sangatlah berduka sampai pada kematian. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersamaku.
Dan setelah maju sedikit, dia tersungkur dengan wajahnya. Seraya berdoa dan berkata, Bapakku, jika mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ya, cawan ini dan kitab Wahyu tadi dalam 15 dan 16 itu merupakan cawan murka Tuhan. Murka Tuhan dalam kasus Yeshua itu memang harus dia minum. Karena Yeshua datang sebagai pengganti untuk menerima hukuman-hukuman yang seharusnya jatuh kepada manusia, itu yang dia terima. Jadi cawan yang penuh murka Tuhan karena dosa manusia, itu harus Yeshua minum. Karena itu kita menyebut dia orang yang percaya kepada dia, dialah juru selamat. Karena semua kemarahan Tuhan atas kita orang pilihannya yang sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan, itu sudah terlebih dahulu diambil oleh Yeshua. Saya tanggap. Dia yang telah menanggung dosa dan salah kita. Padahal waktu itu kita belum ada. Belum ada di muka bumi ini kan. Tetapi itulah pekerjaan Tuhan. Dan kita melihat apa hubungannya dengan bokor siapa cawan si Yusuf tadi. Ya. Kita melihat di sini melalui Yusuf, ya, Tuhan mau kasih lihat betapa perbuatan-perbuatan jahat daripada saudara-saudaranya terhadap Yusuf. Ya. Mau diingatkan kembali oleh Tuhan melalui cawan ini. Yang tadinya adalah sebagai suatu ungkapan untuk menghukum saudara-saudaranya. Ya, dalam hal ini memang yang mencuri. Tetapi kita melihat di sini, ini pun adalah sesuatu yang kita melihat dari penjelasan Yehuda tadi. Ada satu penyesalan karena Elohim. Dia mengakui karena Elohim lah yang sudah memperlihatkan kami salah. Satu pengakuan yang konkret bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang tidak benar. Walaupun tidak lagi seolah-olah disebut apa yang mereka lakukan terhadap Yusuf. Tetapi mereka diperlihatkan oleh Tuhan melalui cawan itu. Bahwa mereka punya banyak kesalahan. Kesalahan yang ditampung. Tetapi kita melihat mereka mengakui mereka salah. Mereka mengakui mereka berdosa. Ya, kita juga sebagai anak-anak Tuhan kan. Semua kesalahan-kesalahan kita pun kan tercatat itu semua. Tercatat kan. Tidak ada satupun yang tidak tercatat di buku yang Tuhan memang siapkan. Akan tetapi seperti yang tadi dinyatakan, semua murka, semua kesalahan, semua hukuman itu sudah diambil alih oleh Yeshua. Ketika kita dengan hati yang tulus dan murni mengatakan, Tuhan, ampuni saya. Maka seketika kita itu apa yang tertulis dengan tinta merah, yaitu dosa-dosa. Darah Yeshua menghapusnya. Sehingga kita tidak lagi akan menerima tumpahan kemarahan Tuhan yang ditampung di dalam cawan kemarahan Tuhan. Karena apa?
Karena kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa kita dibenarkan? Sebagaimana Yehuda, dia mewakili saudara-saudaranya. Ya, kami memang berdosa kepada Elohim. Elohim memperlihatkan kepada kami kesalahan-kesalahan kami. Tetapi dengan berani Yehuda mengungkapkannya, kami salah. Walaupun dia yakin saudara-saudaranya tidak mungkin mencuri. Bisa tahu nggak saya? Dia yakin bahwa Benyamin pun tidak mungkin mencuri. Tidak mungkin. Tetapi karena barang yang dituduhkan itu dicuri ada di dalam karungnya Benyamin, dia tidak bisa membantah. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita melihat di sini satu pekerjaan yang sangat luar biasa. Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya sebagai orang pilihan yang hidup pada akhir zaman. Ya, kadang-kadang kita tidak pernah merasa salah. Saya tahu saya. Kadang-kadang, saya nggak salah kok. Lah, seperti itu, ya sama seperti saudara-saudaranya ini. Si Benyamin dengan kakak-kakaknya merasa tidak ada salah. Ya walaupun mereka yakin mereka tidak mencuri. Tetapi kita bisa melihat di sini apa artinya bagi kita yang hidup pada akhir zaman. Kadang-kadang walaupun kita merasa tidak pernah bersalah. Ketika sesuatu problem Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu bisa merupakan suatu ujian bagi kita. Tetapi itu juga bisa merupakan akibat kesalahan kita. Bisa tahu nggak maksudnya? Kalau kita merupakan suatu kesalahan kemudian terjadi problem, nah itu wajar. Tapi seringkali yang kita lihat seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Dia izinkan problema seolah-olah terjadi terhadap keluarganya karena dia mau menguji saudara-saudaranya. Seringkali dalam hidup kita pun kadang-kadang kita kok bisa begini sih? Terus kan kita sebagai anak-anak Tuhan yang ya boleh dikatakan dalam tanda kutip seringkali dengan berbagai macam permasalahan, kan begitu terjadi permasalahan, kan sadar atau tidak sadar. Roh Kudus yang ada di dalam kita terus membawa kita koreksi diri. Apa salahku? Saya harapkan begitu ya. Jangan kita menuduh orang dulu, koreksi diri kita dulu. Apa salahku? Ya, ya kadang-kadang kita nggak tahu salah kita apa. Sama seperti Yehuda, dia yakin bahwa dia tidak ada, dia dan keluarganya atau adik-adiknya tidak mencuri, kakak adiknya tidak mencuri. Tetapi dia tetap mengakui Elohim yang melihat kami, melihat kesalahan-kesalahan kami. Ya, suatu pengakuan yang polos. Ya, yang spontan keluar. Walaupun dia yakin dia nggak salah. Bisa ditangkap saya? Dia yakin dia tidak ada yang mencuri. Tetapi karena barangnya ada, dia nggak bisa bilang apa-apa. Ya, ada sinilah kita melihat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita menghadapi hal seperti itu. Kadang-kadang kita pikir kita nggak salah. Loh, tapi kok kenapa terjadi seperti ini? Saya nggak. Masalahnya adalah kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, seringkali kita tidak menyadari bisa aja Tuhan sedang menguji kita. Sama seperti Yusuf sedang menguji saudara-saudaranya.
Yusuf tahu bahwa mereka nggak mencuri. Tetapi Yusuf sengaja taruh di situ cawan itu untuk menguji saudara-saudaranya. Seberapa perubahan yang terjadi dalam kehidupan kakak-kakaknya ini. Nah, kalau kita belajar atau mau belajar mengenal Tuhan ketika kita sedang menghadapi berbagai macam permasalahan, bukanlah sesuatu yang harus kita sungkan untuk mengoreksi diri kita. Ya, kadang-kadang kita bikin dosa, kadang-kadang kita nggak ingat gitu. Nggak ingat lagi, ya. Satu-satunya cara ya Tuhan, kalau permasalahan ini Tuhan izinkan terjadi, mungkin aku berdosa. Mungkin ada pikiranku, tutur kataku, tingkah laku dan perbuatanku yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Karena mungkin aku sudah tidak ingat lagi. Ya kita kan akui aja. Tuhan, ampuni aku. Ampuni. Dia berfirman, Dia Tuhan yang setia dan adil. Apabila kita mengakui dosa kita, kata 1 Yohanes 1 ayat 9. Maka Dia akan menghapus dosa salah kita. Nah, kita diajar oleh Tuhan. Karena firman-Nya berkata, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Saya tanggap. Walaupun kita merasa, nggak mungkin saya salah. Tapi firman Tuhan bilang, nggak ada yang benar. Tidak ada. Karena memang kita sejak dalam kandungan pun sudah berdosa. Nah, kita harus belajar untuk menerima kenyataan dalam hidup kita supaya pertumbuhan iman kita, pertumbuhan kita pengenalan akan Tuhan itu benar-benar sempurna. Karena itu ketika kita belajar tentang apa yang diizinkan Tuhan dialami oleh kakak-kakak si Yusuf, mereka nggak salah, tetapi dituduh salah. Nah, mereka nggak salah, tapi dibuat seolah-olah bersalah. Sehingga dituduh kamu mencuri. Ada demikian juga dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita merasa, aduh saya nggak ada salah. Ya, Tuhan katakan, berdoa senantiasa mohon kelayakan. Minta ampun. Nah, seringkali kan orang nggak mau minta ampun dulu. Bahkan setiap kali berdoa, karena merasa tidak pernah berbuat dosa, nggak pernah Tuhan ampuni saya, nggak ada. Yang ada hanya ya mungkin dia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, saudara, kita bisa bayangkan ya, memang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, berdoa untuk kemuliaan namanya, itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi bayangkanlah, apabila yang melakukan itu dalam pandangan Tuhan adalah orang yang berdosa. Apakah Tuhan terima? Saya percaya enggak ya. Saya percaya enggak. Karena itu kita diajarkan oleh Tuhan. Ketika kita mau mempersembahkan tubuh kita, dikatakan oleh Tuhan, persembahan yang hidup. Kita baca dalam Roma ya, Roma pasal berapa? 12 ya. Ayat 1. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim, aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang sejati.
Nah, kelihatannya kan ini sepele aja. Persembahkan tubuh. Ya, sebagai persembahan yang hidup. Ya. Kita harus ingat bahwa sesuai firman Tuhan, orang yang berdosa dalam pandangan Tuhan adalah mati. Ya. Kita lihat dalam Efesus pasal ke-2. Efesus pasal 2. Kita baca ayat ke-1 aja. Kamu yang mati dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Di dalamnya pada suatu ketika kamu berjalan menurut zaman dunia ini, menurut penghulu otoritas angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara anak-anak manusia. Kita yang tadinya hidup dalam kesalahan, dalam dosa, dalam pandangan Tuhan, ya, itu mati. Kita tidak bisa mempersembahkan tubuh yang mati karena Roma tadi. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup. Ketika kita mau mempersembahkan tubuh ini, yang harus kita minta, Tuhan ampuni dosa salahku. Sehingga oleh kasih kemurahan tubuh yang mati ini karena dosa, karena kita mohon ampun dari dosa salah kita, tubuh yang mati ini kembali dihidupkan oleh Tuhan. Sehingga kita apabila kita persembahkan tubuh ini, itu menjadi korban yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita mau mempersembahkan tubuh yang penuh dosa, ya nggak ada gunanya, Tuhan tidak akan pernah berkenan. Kita belajar untuk mengenal Tuhan secara penuh dan benar. Untuk kita dapat melakukan apa yang Tuhan firmankan dengan benar. Jangan hanya asal main melakukan sesuatu tanpa hikmat Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya memiliki pengetahuan tentang Dia dengan benar. Ya, kita lihat dalam 1 Timotius pasal 2 ayat keempat. Yang menginginkan semua orang diselamatkan dan masuk ke dalam pengetahuan penuh akan kebenaran. Siapa kebenaran? Yeshua. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Siapa Yeshua? Yeshua adalah firman. Ya, Dia menghendaki supaya saudara dan saya memiliki pengetahuan yang penuh akan firman. Bukan hanya asal main tangkap aja. Kan firman Tuhan seringkali diajarkan, diingatkan kepada kita semua. Firman itu harus kita observasi, harus kita teliti, harus kita cek benar-benar. Baru kita praktekkan dalam Ulangan pasal 28 ayat 1. Bukan asal main mempraktekkan sesuatu dengan cara yang tidak benar. Kelihatannya benar, tetapi kenyataannya yang tidak benar. Karena kita tidak memiliki pengetahuan yang benar akan firman, akhirnya yang kita miliki adalah pengetahuan yang palsu. Pengetahuan yang palsu dianggap sebagai kebenaran. Ya akhirnya ya namanya palsu, tapi dianggap sebagai kebenaran, ya akhirnya menyeleweng dari iman. Lah inilah yang harus pada akhir zaman ini kita harus sangat berhati-hati untuk menilai segala sesuatu, apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Apakah ini sesuai kehendak Tuhan? Bukan main asal tangkap aja, kemudian main lakukan tanpa pertolongan Roh Kudus. Ya. Nah, kita harus benar-benar pada akhir zaman ini
benar-benar mempelajari firman Tuhan dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Ingat ya, tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa mengerti firman Tuhan dengan benar. Tanpa Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memang diberikan khusus sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga ketika kita membaca firman, firman itu kita mengerti dengan benar. Karena kita mengerti dengan benar, kita pun mempraktekkan dengan benar. Sehingga iman kita nggak nyeleweng. Nah sekarang banyak terjadi kan kalau kita lihat, waduh di media-media sosial yang luar biasa. Kelihatannya benar, tapi nyeleweng dari firman. Tapi karena jemaat pun ada tertulis, hati-hati. Lebih teliti kita memperhatikan apa yang kita dengar. Kita baca Ibrani pasal 2. Ayat ke-1. Ibrani pasal 2 ayat 1, oleh sebab itu kita seharusnya lebih lagi memberikan perhatian terhadap hal-hal yang telah didengar. Supaya kita tidak akan terhanyut. Ini terjemahan LAI lebih bagus ya. Ada LAI enggak untuk ayat ini? Kita coba. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar supaya jangan hanyut di bawah arus. Hati-hati kita dengar. Karena banyak kan, karena saya kalau dengar ada apa, ya bukan kita mau saya kritik ya orang-orang, tapi ini kan mereka pelayan-pelayan Tuhan yang punya nama-nama besar di luar. Tapi kok begitu mudahnya untuk mengajarkan orang tanpa mereka sadari merubah firman. Ya, merubah firman. Yang umpamanya contoh nih, kayaknya pernah, tapi karena itu kan di media sosial. Kamu tidak perlu bayar perpuluhan. Bantu orang tuamu yang butuh. Loh itu salah ya. Itu salah. Dua-dua itu dari Tuhan. Artinya jangan kau rubah firman. Karena perpuluhan itu perintah Tuhan. Orang tua wajib kita bantu. Jadi memang kelihatannya bagus. Tetapi itu melawan firman. Siapa kamu? Setanggung saya. Apalagi ada yang beberapa waktu yang lalu kan. Oh di Israel pelayan Tuhan berbicara lantang. Saya tanya orang-orang rabi-rabi. Mereka juga enggak bayar itu. Memangnya rabi itu Tuhanmu? Dia bukan firman. Itu bukan yang harus kita contoh. Jangan menyeleweng dari firman. Masalah itu dilakukan apa tidak, itu beda. Ya tanggap. Tetapi sebagai seorang pelayan Tuhan, jangan kau rubah firman. Nah itu yang bahaya. Lah kita sebagai pelayan Tuhan, apa yang tertulis, beritakan masalah itu dilakukan atau tidak dilakukan oleh mereka yang mendengar, itu lain masalahnya. Oh kok perpuluhan, bukan perpuluhan aja, ada tertulis jangan bohong. Kenyataannya ada yang bohong nggak? Banyak yang bohong. Tetapi jangan kau rubah. Bohong ya bohong, jangan kau rubah, jangan kau perhalus, nggak bisa. Kita sebagai pelayan anak, saudara juga sebagai pelayan Tuhan. Jangan rubah firman Tuhan, karena ada tertulis, jangan tambah, jangan kurangi. Beritakan apa yang harus diberitakan. Masalah itu dilakukan atau tidak, itu bukan urusan kita.
Karena itu pun tertulis, kan tergantung orang. Firman Tuhan kan bilang, ya, jangan mencuri. Kebanyakan juga mencuri. Ya. Orang-orang yang menamakan diri orang Kristen pun yang korupsi juga banyak. Itu kan mencuri. Walaupun ada firman, jangan mencuri. Ya, yang repotnya lagi udah mencuri banyak, korupsi banyak, dia sumbang ke gereja. Seolah-olah mau menghapus dosa dengan nyumbang ke gereja. Dalam pandangan Tuhan kau mencuri ya mencuri. Jangan membodohi Tuhan. Karena ada tertulis, jangan kau persembahkan sesuatu yang najis ke rumah Tuhan. Itu ada tertulis. Ya. Kita juga belajar, jangan kita persembahkan yang najis kepada Tuhan. Semua dari hasil-hasil yang najis, jangan kau persembahkan kepada Tuhan. Memang orang tidak tahu, tetapi Tuhan tahu dari mana kau dapat berkat ini. Kalau itu dari Tuhan, memang harus kita berikan sebagai kerelaan hati. Tetapi kalau itu hasil dari perbuatan yang tidak benar kau persembahkan kepada Tuhan, ada tertulis, jangan persembahkan barang yang najis kepada Tuhan. Loh, hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Tetapi Tuhan melihat segala sesuatu dan Tuhan mau saudara dan saya sempurna dalam segala hal. Proses penyempurnaan itu sekarang sedang terus dikerjakan Tuhan. Sama seperti Yehuda dan kakak adiknya. Walaupun mereka merasa tidak bersalah. Ya karena memang mereka tidak mencuri. Tapi mereka pasrah. Kalau memang harus menjadi budak, saya siap. Saya tanggap. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun kita dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Kita sebagai bukan budak tetapi sebagai pelaku firman. Ya. Mungkin kita dituduh berbagai macam, ya terima aja. Kan yang tahu Tuhan. Saya tanggap. Kita mungkin dituduh macam-macam yang jelek-jelek biar aja. Yang penting kita memang tidak melakukan. Tetapi kita pun terus berdoa, Tuhan, Engkau yang menyelidiki hatiku. Engkau yang tahu pikiranku. Engkau yang tahu seluruh keberadaanku. Mungkin saja ada hal yang tidak benar seperti yang dikatakan orang itu. Ampuni saya. Jadi kita tidak perlu argumentasi. Walaupun secara akal ya namanya marah kan. Kalau dituduh mencuri terus enggak mencuri. Nah, tapi kita belajar dari pengalaman saudara-saudara Yusuf. Belajar menerima. Yehuda, saya siap menggantikan adikku ini. Ya. Memang tidak dikatakan si Benyamin mau bela diri. Ya, dia nggak bisa bela diri, memang barangnya ada di situ. Tapi kita melihat dia berdiam diri. Artinya tidak ditonjolkan oleh Tuhan dari pembacaan yang kita baca. Ya, artinya kita pun sebagai anak-anak Tuhan. Pembelaan itu datang dari Tuhan. Apapun yang saudara dan saya hadapi dalam menjalani hidup ini. Ya mungkin banyak orang kan yang oh ini aliran sesat. Suka dengar kita, sesat nih. Apa itu Yahweh? Apa itu? Kalau ditanya, dikejar, sesatnya di mana sih? Nah, mereka bingung juga. Mereka bingung. Ya, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan kita mau membela diri, tapi kan kita mau minta pendapat. Tolong tunjukkan saya sesatnya di mana. Saudara enggak? Supaya saya tahu saya sesatnya di mana.
Kalau engkau bisa tunjukkan saya sesatnya di sini, nah di situ kita bisa kasih firman. Ada tertulis begini, ada tertulis begini, ada tertulis begini. Jadi yang kau bilang sesat itu yang mana? Artinya saudara dan saya pun harus mempersenjatai diri dengan firman. Apalagi dengan keluarga sendiri kan. Dengan keluarga sendiri ya bisa saja hal itu terjadi. Tetapi kita juga melihat kalau kita kembali melihat apa yang tertulis. Orang yang sudah percaya Bapa Yahweh pun di dalam Adonai Syamasia. Karena tidak membentengi diri dengan kebenaran firman Tuhan. Membiarkan diri pagar ini terangkat. Ya ingat ya, anak Bapa Yahweh pasti dipagari. Tetapi kalau kita berdosa, secara otomatis terangkat. Karena terang tidak mungkin bersatu dengan kegelapan. Kalau kita membiarkan hidup kita di dalam kegelapan, otomatis terang itu pergi, benteng ini pergi. Dan itulah yang banyak terjadi dalam kehidupan orang-orang yang menampakkan diri orang percaya Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Masih pada awalnya. Tetapi karena membiarkan hidupnya bergaul dengan lingkungan dan dia tidak membentengi dirinya, cepat atau lambat terpengaruh. Dan itu terjadi. Kita akan melihat, kita tidak mau lagi tapi kita lihat, sudah berubah. Sama saja. Sama aja kok. Apalagi ini kan seluruh dunia memanggil nama ini. Lah enak aja. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus ingat. Ada yang dipanggil untuk diselamatkan. Ada yang dipanggil memang untuk dibinasakan. Ya, contohnya kan ada. Yang paling gampang contohnya siapa? Yudas. Yudas itu dipilih Tuhan. Dia dipilih ya. Dipilih Tuhan menjadi murid Tuhan. Dipakai Tuhan selama kurang lebih 3,5 tahun. Melakukan mujizat. Melakukan tanda-tanda ajaib. Ikut berjalan bersama Tuhan. Kurang lebih 3,5 tahun. Pada akhirnya akan terlihat. Dia bukanlah murni anak Tuhan. Ya, akhirnya kan kehidupannya binasa seperti itu saja. Saya tidak mengatakan dia masuk neraka ya. Karena masalah sorga dan neraka. Saya tidak pernah mengajarkan kepada saudara, dia masuk neraka dong. Itu urusan Tuhan. Ya. Tapi kalau melihat matinya seperti itu, ya itulah bagian yang harus dia terima. Karena dia menjual sang juru selamat. Artinya kita dibawa oleh Tuhan. Jangan jual imanmu. Karena banyak orang kan. Karena pengetahuan palsu dianggap sebagai kebenaran. Seperti tertulis dalam kitab Timotius. Imannya menyeleweng. Lari dari iman. Dan karena tawaran-tawaran dunia yang sangat menggiurkan bagi daging. Banyak orang yang rela meninggalkan iman yang benar. Dan itu terjadi. Tetapi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Yang seringkali mendengar, ayo hidup kudus, hidup benar. Hidup sebagai pelaku Tuhan. Pelaku firman yang benar. Ya, mungkin kadang-kadang itu aja. Loh, apalagi? Firman Tuhan dikatakan ada tertulis dalam setiap kesempatan. Ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau berjalan, dimanapun juga.
beritakan tentang Tuhan, tentang firman. Ya. Jadi itu bukan sesuatu yang asal ngomong. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 6. Mulai ayat 6. Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu. Perhatikan. Haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu. Perhatikan. Membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu. Ketika engkau sedang berjalan di jalan. Ketika engkau berbaring. Ketika engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini perintah Tuhan. Artinya dalam setiap situasi kondisi. Ceritakan, beritakan firman. Artinya apa? Supaya kita diingatkan terus. Bahkan dikatakan ini yang dicontoh setan. Dicontoh setan. Yang apa namanya? Ikat di tangan kanan. Coba kita lihat lagi ke atas lagi tadi. Haruslah engkau mengikat sebagai tanda pada tanganmu. Harus itu menjadi lambang di dahimu. Serupa tapi nggak sama. Ya, perhatikan baik-baik ya. Mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Dan menjadi lambang di dahimu. Serupa tapi nggak sama. Kita lihat di Wahyu pasal berapa? Serupa tapi nggak sama. Ya. Masih ingat nggak tadi itu? Dalam Wahyu 13. Ayat ke-16. Dan dia membuat semua orang kecil dan besar, kaya dan miskin, merdeka dan hamba, supaya dia memberi kepada mereka sebuah tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Sama nggak? Bisa lihat bedanya dengan yang tadi nggak? Di mana bedanya? Hah? Di sini apa? Pada tangan kanan. Kalau tadi hanya tangan. Setan itu peniru ulung. Dia tiru itu firman yang dia jiplak. Artinya Tuhan mau tangan, dua-dua tangan, bukan hanya tangan kanan. Berbicara tangan, berbicara semua kegiatan kita. Pekerjaan kita, baik tangan kanan, tangan kiri, harus tetap di dalam Tuhan. Taruh di dahi, pikiranmu, jiwamu, harus benar-benar tertanam firman. Karena firman yang ditanam, sehingga kedua tangan ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Loh, kalau tangan kanan, setan tahu bahwa kanan itu berarti kekuatan. Jadi keahlian tangan kanan ini dipakai untuk setan. Nah ini kita harus sangat berhati-hati. Memang serupa tapi nggak sama. Banyak orang kalau baca sepintas sama tuh. Tidak, serupa tapi tak sama. Karena setan itu peniru ulung. Jadi kita harus sangat hati-hati. Dia hanya mau pakai keahlian kita untuk kepentingan dia. Tapi Tuhan berfirman dalam kitab Ulangan tadi. Supaya apa? Di dalam dahi ini, di dalam jiwa ini yang sudah dirubah oleh Tuhan. Itu kita praktekkan dengan seluruh keberadaan kita. Kedua tangan berbicara kemampuan untuk dipakai bagi hormat kemuliaan namanya. Nah, jangan sampai kita terkecoh. Ya. Karena itu dikatakan dalam Ibrani tadi, hati-hati, perhatikan dengan baik-baik apa yang kau dengar. Supaya apa? Supaya jangan hanyut terbawa arus. Dan itulah yang banyak terjadi seperti yang saya katakan tadi. Banyak pelayan-pelayan Tuhan ngomong kelihatannya benar tapi udah nyeleweng.
Berani-beraninya merubah firman. Lah itu yang harus kita perhatikan. Tetapi ya justru banyak pengikutnya. Saya tahu nggak? Banyak pengikutnya kan? Itulah yang saya katakan. Kalau di kepalanya udah nyeleweng, dia nggak usah capek-capek. Setan nggak usah capek-capek. Umpamanya dia punya 1 juta pengikut, kepalanya aja dipegang diselewengin. Lu 1 juta dapat. Setan nggak maksud saya. Dan itulah yang terjadi saat ini. 3 roh najis. Baik itu roh Nikolaus, roh Biliam, roh Isabel. Itu terjadi pada zaman akhir ini. Nah, kita melihat kenyataannya. Kalau ada pemain khotbah-khotbah yang sedikit-sedikit begini kelihatan menyinggung orang-orang yang disebut tadi. Oh, salah pengertian. Lah, pernah ada orang yang bilang mas saya, ada orang komentar, kenapa? Itu salah ngerti. Salah ngerti apanya? Jelas-jelas itu salah ya salah. Kita sebagai pelayan yang mau hidup dalam kebenaran. Ya, tanpa kita menyinggung siapa orang itu, namanya siapa itu bukan urusan kita. Tetapi kalau itu berani disiarkan di media sosial, kita harus hati-hati. Ya, kalau di media sosial, kalau di tempat-tempat begini, ya, ini termasuk di sini. Ini kan diberitakan juga semua ke media sosial. Jangan berani memberitakan sesuatu yang tidak benar. Kalau sesuatu yang tidak benar didengar oleh orang luar, mereka kritik ya wajar-wajar aja. Ya. Dan kita pun kalau kita merasa benar mereka tidak bisa terima, tetapi ada tertulis ya biarin aja. Nggak usah ditanggapi. Hanya apabila yang diberitakan itu ada tertulis. Siapapun mereka di luar sana. Itu urusan mereka pribadi. Karena tugas dan kewajiban kita. Ya, sebagai orang yang dipercaya untuk menjaga umat pilihan Tuhan. Kita hanya berani memberitakan apa yang tertulis. Jangan apa yang tersirat. Kan diajarin juga di luar sana. Tersirat. Firman Tuhan bukan saja tertulis tapi tersirat enak aja. Itu pembohong besar itu. Saya katakan itu pembohong itu bahaya orang seperti itu. Yang namanya tersirat itu isi otakmu. Bukan firman Tuhan. Tapi itu diajarkan ada tertulis ada tersirat enak aja. Yang tersirat itu cuma tahu kau setan sama Tuhan. Setan memakai kau sebagai alat untuk menyatakan isi hatinya. Padahal itu tidak tertulis. Tuhan tahu. Lah kalau kita sebagai umat Tuhan tidak berjaga-jaga. Hati-hati. Karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan. Belajar. Walaupun dahulu Yehuda menjual Yusuf. Tetapi pada akhirnya dia mengakui. Walaupun dia dituduh. Dia terima. Saya siap menerima hukuman. Nah itu satu sikap yang boleh saya katakan sebagai seorang yang berjiwa besar. Karena nanti yang menghakimi itu bukan manusia. Tetapi Tuhan. Tuhan yang melihat hati yang mau mengambil tindakan. Menerima, menanggung kesalahan orang lain. Kan yang dituduh adiknya. Tapi itu tanggung jawabku. Karena dia berbicara sama bapaknya. Anak ini tanggung jawabku. Dia tetap berpegang kepada apa yang dia katakan. Dan begitupun saudara dan saya. Apa yang tertulis pegang erat. Jangan mau diselewengkan. Walaupun orang itu yang menyatakannya mungkin punya nama besar di luar sana. Orang yang punya nama besar. Ya. Kalau dia memberitakan sesuatu yang salah, kita harus hati-hati. Kita menghormati, kita mengucap syukur orang punya jemaat luar biasa. Tapi hati-hati, karena jangan-jangan setan memanfaatkan orang-orang yang seperti tadi saya katakan. Satu dibikin seleweng, semua kena.
Karena itu mari saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, semakin lebih tekun kita. Walaupun tantangan dan kan tantangan itu yang dihadapi Yehuda dan saudara-saudaranya. Dia tetap maju, dia tetap bertahan. Walaupun dituduh, dia tetap berpegang. Untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Karena dia berjanji kepada Bapaknya. Kita pun. Jangan kira kita nggak berjanji sama Bapak kita kan. Aku mengasihi engkau Tuhan. Suka janji gitu kan? Aku mengasihi engkau. Yesus berbicara. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku. Lakukan firman-Ku. Karena itu maju. Jangan terpengaruh. Dengan apapun yang ada di luar sana. Haleluya. Amin.